Lawang Sewu sekarang nggak seperti yang dulu. Yang dulu gue datengin itu belum ada renovasi atau belum ada lampu, masih agak sedikit berantakan. Makin lama makin pengap gitu kan. Di atas itu ternyata di situ banyak bak kuntilanak. Tempat yang paling angker itu adalah di bawah tanah. Balik lagi bersama gue, Mas Serba Seru dalam Misteri Seru. Kali ini gue mau ceritain tentang Lawang Sewu. Tadi kebetulan gue lagi browsing, lagi lihat-lihat di YouTube. Ada anak indigo yang datang ke Lawang Sewu. Kebetulan gue dulu juga pernah ke Lawang Sewu. Nah, gue juga mau ceritain apa yang gue alamin di situ. Memang bener-bener gak enak. Lawang Sewu sekarang nggak seperti yang dulu. Yang dulu gue datengin itu belum ada renovasi atau belum ada lampu, masih agak sedikit berantakan dan segala macam. Memang waktu udah ada pengurusan, udah diurus sih, cuman nggak serapi sekarang. Dan dulu belum ada pembatasan antar ruangan, jadi kita masih bebas berkeliling kemana-mana. Dulu awalnya di salah satu TV swasta, di situ digunakan untuk uji nyali, dan semenjak itulah Lawang Sewu mulai dicoba untuk masyarakat untuk uji nyali gitu. Mulailah ada beberapa tour guide yang bisa mendampingi kita ketika kita lagi ada di Lawang Sewu. Nah, kebetulan ceritanya tuh begini. Dulu gue waktu pas, seinget gue sih waktu zamannya gue kuliah, itu kita mudik. Gue mudik di daerah Salatiga. Kebetulan kalau misalnya kita mau pulang ke Jakarta itu harus lewat Semarang dulu kan, kita mampir ke situ. Kebetulan sampai situ kita jam 5 sore, saudara-saudaraku ngetes, ayo coba kita kesana yuk, kita lihat ada apaan, kata mereka begitu. Ya udah, kebetulan ada tour guide-nya, dan kita jalan itu satu tour guide 2 orang. Jadinya kita itu yang masuk situ sekitar 4 orang. Tour guide satu tim lah ya, 3 orang, sama saudara gue 2 orang. Jalan, jeda 10 menit baru kita masuk. Jadi biar nggak terlalu mepet. Di gedung utama, pintu Lawang Sewu, begitu gue masuk, di depan pintunya aja gue udah ngerasa hawanya tuh nggak, pertama dingin ya kan, udara dari luar. Tapi udara Semarang itu kalau malam kadang-kadang suka panas juga kan, tapi itu dingin. Begitu gue masuk, lucunya di lorong pertama, di tangga awal itu, di lobi utamanya itu hawanya panas men. Hawanya panas banget. Gue ngerasa di situ kayak penuh banget, banyak tekanan. Kebetulan gue emang nggak ngelihat gitu ya. Gue di situ sama om gue berdua, sama tour guide gue 1 orang. Kita nyusurin itu. Belum ada lampu waktu itu, belum ada penerangan sama sekali kayak yang sekarang. Nggak. Makin lama makin pengap gitu kan. Terus mulai bau lembab, bau amis. Gue nggak tahu amisnya amis apa ya. Cuman perasaan gue sih udah mulai gak nyaman masuk di lobi pertama. Wah, gue udah gak yakin nih buat masuk ke dalam lagi gitu. Terus sampailah kita di ruangan-ruangan yang banyak lorongnya itu, yang banyak pintunya, yang bisa nembus sampai ke belakang. Di situ gak terlalu buat gue ngeri. Cuman gue tertarik, kata orang-orang, kalau yang dulu dijadiin uji nyali itu kan di gorong-gorong air di bawah ya. Nah, ini ada juga katanya yang angker itu ada di atas loteng gitu. Terus gue langsung nanya sama tour guide-nya, bang, mas, coba dong kita ke loteng atas. Langsung nih, kata dia. Iya, langsung aja. Nah, naiklah kita ke atas. Begitu kita naik ke atas tangga gitu ya, mulai naik agak tangganya itu agak curam naik ke atas. Gue agak ngeri juga karena gelap kan, dan dia cuman pakai lampu senter doang buat penerangan jalan kita, dan itu pun hanya lampu senter itu aja yang kelihatan gitu. Kita naik ke atas, sampai di atas itu kita udah disambut sama bau. Gue nggak tahu itu bau amis apa ya, cuman kayaknya sih ya amis bau kotoran kelelawar campur, gue nggak tahu bau apa lagi. Sampai di atas sana mulai tuh bulu kuduk gue merinding. Ketika gue jalan ke atas loteng itu,
Kita nyusurin, gue kira hanya loteng biasa kecil yang kayak gimana gitu, nggak taunya itu luas banget. Makin lama makin merinding. Setibanya di tengah, gue kok ngerasa, mas ini kok nggak ada ujungnya. Ada mas, gitu, kita ke ujungnya mas, kata dia gitu. Yaudah kita ke ujung. Sampai di ujung, loh mas, gue berharap kan tadinya kan kalau udah sampai ujung ada tangga lagi turun gitu kan. Nggak taunya enggak, tangga baliknya itu kita mesti muter balik lagi gitu. Pas gue mau, aduh bisa nggak nih gue nih balik lagi gitu kan. Nyesel gue tadi ngajak orang ini buat ke atas kan. Nah pas begitu nyampe ke ujung, gue tanya sama orang ya, mas kita mesti putar balik ya mas? Iya. Wah ya udahlah, kita putar balik. Nah dulu juga diceritain waktu pas gue di atas itu sama dia, di tempat itu adalah tempat-tempat penyiksaan. Jadi penyiksaan, jadi gedung itu kan peninggalan dari Belanda, sempat dikuasai oleh Jepang untuk pembantaian, entah pembantaian pribumi, entah pembantaian Eropa itu juga gitu, orang-orang Eropa itu juga. Dan dia mengatakan bahwa di sini dulu ada pemenggalan, terus ada penyiksaan, pemerkosaan segala macam di atas itu. Buat gue sih makin ngeri aja dengernya gitu kan. Dia juga cerita gitu, di atas itu ternyata di situ banyak Mbak Tila. Kalian tahu Mbak Tila apa? Mbak Kuntilanak. Kita sebut aja Mbak Tila ya, biar nggak lengkap. Gue juga ngeri ceritainnya. Di situ Mbak Tila itu banyak di situ. Nah, tapi ada di sini yang paling kuat gitu. Siapa? Gue tanya. Di sini ada Mbak Tila merah. Yang bener. Wah, gue makin sekut kan. Begitu gue sekut, ayo mas, udah kita turun aja langsung gitu. Pas gue turun tuh, udah selesai. Kita udah, mana lagi mas? Yang paling angker. Sebentar, ini ada satu lagi di pohon yang sangat lebat dan tinggi itu, yang pohon besar itu. Kita suruh duduk di situ. Dan gue ngerasa nggak nyaman juga sih di situ, dan itu masih gelap banget dan belum ada cahaya yang kayak sekarang gitu kan. Dan gue nggak yakin, gue bilang sama om balik aja yuk. Dan ternyata, tar dulu mas, kita mesti ke tempat satu lagi yang paling angker. Tempat yang paling angker itu adalah di bawah tanah. Begitu kita kesana, ternyata saudara gue udah sampai di situ duluan. Ada keluarga gue yang lain sampai di situ duluan. Pas mau masuk, kita nggak bisa masuk. Kebetulan kita nggak bisa masuk karena waktu itu mesti gantian. Gitu. Padahal itu tempat yang paling serem. Gue tadinya juga pengen tahu kayak apa sih sebenarnya. Kebetulan sampai di situ kita masuknya mesti ngantri dan nunggu ngantrinya lama banget gitu. Kalau kita lamaan ngantri, akhirnya gue bakal lama gue juga perjalanan gue ke Jakarta. Dari situ udah gue balik, kita lewat ke gedung belakang. Menurut gue loh ya, gedung yang ada pohonnya itu, menurut gue itu yang paling angker kalau buat gue sih. Dari situ kita istirahat, kita balik lagi ke gerbang depan. Gue ngobrol lagi sama saudara gue, gue dengerin beberapa ceritanya dia. Ternyata yang mereka rasain sama juga, mulai dari depan, atas hingga bawah, yang mereka rasain sama juga. Menurut beberapa anak indigo di Lawang Sewu itu banyak terdapat hantu-hantu, misal Mbak Kuntilanak merah, Noni Blande, terus ada lagi ya arwah-arwah penasaran atau gentayangan dari pribumi, dari orang Belanda, itu juga ada. Dan lucunya di situ masih banyak aktivitas seperti waktu pas gedung itu masih beroperasi. Jadi katanya tuh banyak orang-orang yang masih kerja di situ, banyak yang masih beraktivitas, bolak-balik nganterin berkas, dan ada beberapa juga pernah katanya ada kejadian di situ, ada penyerangan segala macam gitu. Artinya Lawang Sewu memang harus tetap dipelihara, salah satu kekayaan lokal di Indonesia. Sayangnya gitu, banyak cerita juga Lawang Sewu itu banyak dijadikan tempat-tempat untuk pacaran, ada juga yang pesugihan gitu, terus ada yang untuk mencari togel segala macam.
Enggak lah, harusnya diperlakukan seperti itu. Menurut beberapa orang yang indigo yang gue tahu, mereka tuh ngomong begini. Mereka itu sebenarnya ngerasa terganggu dengan manusia yang datang ke sana sebenarnya ya. Tapi artinya kan sebenarnya dunia ini kita berdampingan dengan mereka. Enggak semestinya juga kita melakukan hal-hal yang buruk di lingkungan itu juga. Kita berbagi tempat, berbagi dunia. Kita menghargai mereka, mereka menghargai kita. Oke, sampai di situ misteri seru dari channel gua Serba Seru, Mas juga bersama gua Mas Serba Seru. Dan kita akan ketemu lagi beberapa video ke depan menceritakan misteri seru. Entah itu kejadian dari kehidupan gua, ataupun kalau lu punya cerita horor atau misteri atau menakutkan, lu boleh DM ke gua di Instagram gua Serba Seru ID, ataupun boleh isi di kolom komentar di bawah. Nanti coba kita bacain seberapa serem cerita lo. Horor nggak?